Ya guys, kita coba review ini Suzuki Brugman pertama yang udah full modifikasi ya. Coba kita lihat. Sorry ini agak berisik karena kita reviewnya di pinggir jalan banget. Ini kita puterin dulu motornya. Tempatnya juga agak sempit guys. Nah, ini dari depan samping kayak begini. Plat nomor belum keluar ya, masih plat ompang. Ini spion semua tampaknya dari samping. Ada frame slider, ada exhaust slider, semua kita dari samping. Ini dari belakang kurang lebih kayak begini ya tampilannya. Nah begini. Kalau dari belakang udah padat banget, ke depan begini ya. Nah kita review mulai dari mana? Nah ini dari sini aja lah, langsung dari belakang aja ya. Apa aja yang udah kita ganti? Pertama di belakang sini kita ada kamera ya. Ini ada DVR-nya di dalam. Nanti koneksinya pakai Bluetooth. Terus di sini juga ya ada emblem-emblem kosmetik ya. Terus plat nomor, emblem lagi. Baru di sini kita lihat ada mudguard dari karbon. Dia halus banget, enak, bikin bagian belakang nggak kopong kan. Kekurangannya dari Suzuki Brugman ini kan ban belakangnya kecil, jadi kelihatannya kayak kopong. Tapi di sini kita udah ganti pakai Pirelli Diablo Rosso skuter, ukurannya udah besar ya, udah 130/70. Ini masih luas guys ya. Nih, tangan masih masuk nih, masih masuk banget, masih jauh. Ini jari saya sekitar 1,5 sentian. Jadi sebenarnya pakai 140 juga masih masuk. Ini nggak ada potong-potong. Kalau dari sini kita nggak ada nggak buka hager ini, jadi aman. Ini masih jauh nih ke hager aja nih, jari saya masih masuk tuh ya, jari saya masih masuk. Jadi sama sekali nggak mentok kiri kanan, bohong lah itu yang bilang nggak masuk. Ban besar masih masuk 130, 140 aja masih masuk kok. Ini aman velgnya, cuman kita nggak mau 140 karena nanti bentuknya agak ngedonat ya. Nah ini bagian sini kita tutup covernya ya, biar si bautnya nggak karat juga bannya. Coba kembali lagi ke sisi yang tadi ya. Kita pakai Pirelli Diablo Rosso skuter, yang depan itu 120 kalau nggak salah, belakang 130. Ini sepasang di kota saya 1,5 juta kurang lebih, sudah dengan pemasangan ya, rapi pakai mesin ya. Terus ke bagian ya ini bracketnya semua. Terus kita kasih juga ini frame slider supaya ngelindungin blok CVT kalau crash, kalau ditabrak dari belakang lebih aman. Kemana dia masuknya? Nah dia kesini nih, ini kuat banget, ini kuat banget, ini juga ke bawah kuat banget. Jangan lupa di bagian ini kan tadinya telanjang nih, ini nih, ini bagian sensor speedometer kalau nggak salah. Ini bahaya nih, harus di cover. Kita cover pakai cover CNC supaya kalau ada pentalan batu atau apa dia aman. Kalau ada yang nanya ini apa, ini ada jalur pembuangan hawa dari oil filter. Kalau ada kelembaban dia nanti masuknya ke sini nanti supaya kebuang, nanti kelembabannya kebuang. Di sini ada jalur. Kalau kita lihat ini ada jalur hawa dari air filter. Air filter juga kita udah ganti pakai KNN yang universal supaya lebih ngeplong ya.
Ini area CVT. Terus apalagi di bagian belakang kayaknya itu karet kita nggak buka, tetap ada. Oh, paling ini kita kasih cover shock. Terus ini ada mata kucing juga ya, buat ngimbangin. Yang depan kan orange, belakang itu kan bagian belakang merah ya, lebih ke area stop sama dengan ini bawaan ya. Terus apalagi Kickstarter ini kita cover juga biar nggak lecet-lecet, sama juga di bagian sini kita cover. Terus untuk di bagian standarnya juga kita kasih cover dulu, karena biasa kan bagian ini yang paling sering kena lantai kalau kita standarin motor. Bagian pijakannya juga kita cover, karena ini yang suka sering diinjak, supaya nggak banyak lecet. Terus kita maju lagi ke samping. Nah, ini kita ada bagian sini, ini cover pelindung biasanya. Kenapa kita coverin pelindung di sini? Karena biasanya tukang parkir tuh kalau ngangkat motor lututnya di sini nih, jadi dia aman nih. Biasanya ngangkat, dia megang behel motor tuh di belakang, lututnya di sini nih, buat ngangkat ngegeser motor kita ke samping. Sebelah kiri kanan saya kasih ini. Terus bagian step kita matiin dengan cara kayak gini nih. Jadi step ini udah nggak bisa dilipat, langsung ke rangka deh, jatuhnya langsung masuk ke rangka. Udah lebih kuat dia kalau kita sampai crash dia masih aman. Jadi step dulu nih, kalau ada kenapa-kenapa harganya murah, bisa jadi pelindung juga buat bodi motor ya. Nah, maju lagi, kita maju ke depan. Ini pinggiran kita semua kasih list. Kenapa? Nah, ini kekurangannya di Suzuki Brugman. Ini bodi halus, ini bodi kasar. Jadi ada bodi halus, ada bodi kasar ya. Bodi halusnya itu posisinya lebih keluar dia. Jadi karena posisinya lebih keluar, dia akan bersentuhan langsung sama celana kita, sama boots atau sepatu gitu ya. Nah, ini lama-lama kayak kita kan di sini nih, di cekungan nih biasanya nih. Nah, ini bodi halus nih, kalau kita nggak kasih list segini, ini lama-lama kusam nih, kegesek-gesek. Apalagi yang sering pakai celana jeans yang agak kasar tuh, ini kusam, nanti warnanya hilang, pudar, jelek lah kelihatannya ya. Nah, terus ini karpet kita bikin dari karpetnya Suzuki lah, dari karpet Suzuki, sama pinggir-pinggir juga. Ini ada ini juga kita bikin, masih dalam satu piece karpet. Kita mau langsung aja ke sini, dari situ coba kita ya. Ini ada cover aja, tutup ini biar air tetap bisa turun ya, tetap turun ke bawah, jadi nggak nutupin jalur lubang air. Ini ada, bisa disebut footstep juga bisa, tapi kita ini frame slider sebetulnya sih. Ini kita sambungin pakai tiang dari ujung sini ke ujung sana, jadi lebih kuat. Sian-sian full semua, jadi rapi. Ini kan langsung ke rangka ya, dia bautnya ke rangka, kuat banget ini. Ini digoyangin, ini motor ikut goyang. Ini bener-bener kuat ya. Dari sini ini full CNC ya, padat, nggak ada kopong-kopong ini. Apalagi ya, ini juga, ini terpisah nih, ini dengan ini terpisah. Ini bracketnya kita bikin dari aluminium, full aluminium, jadi ringan, kuat juga, nggak ngeberatin juga ke motor ya. Maju lagi ya, ini tadi list sampai ke depan ya buat ini. Nah, buat apa,
buat ngelindungin juga nih, list. Terus ya di samping sini juga ada pelindung, karena bagian ini bagian paling luar dari motor. Tapi di bagian depan nih biasanya kalau di parkiran tak kaki orang, celana nih baretnya lewat sini nih ya. Udah gitu ya baut-baut sebagian aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pemanis kita ganti. Terus kita maju ke tengah ke sini ya, kita ganti pakai yang dua gantungan gini, dua klau, dua kuku, yang supaya bawaan bisa lebih banyak. Nah ini nih yang agak trik ini, kita bikin gantungan holder HP-nya tuh begini nih. Jadi dari sini dia ini kalau dibuka kayak gini, ini kuat, anti air, nggak gampang goyang ya, kuat banget dia. Nah ini kita pasangin juga GPS tracking. Kenapa di sini emang udah dipasang juga di depan nih dekat aki. Nanti kalau ada waktu lebih kapan-kapan saya buka nih. Jadi emang kita udah pasang GPS tracker. Di belakang sini juga ada kamera yang tadi. Nah ini kamera bener-bener ada jalurnya nih. Nah ini ada kabel. Nah masuk ke sini kabel. Nah sorry kita buka ya. Nah si kabel itu masuk ke sini nih, nanti ke belakang, ke bawah sini. Nanti kita tunjukin unitnya di sini, di bawah sini nih, kapan-kapan kalau ada waktu lebih ya. Nggak janji, tapi nanti kita kasih tahu tips and triknya. Kalau behel kita nggak ganti, ini udah bagus, udah kuat banget. Ya gini lah. Ya ini tutup tangki dimodif-modif dikit aja kita, karena biar nggak polos banget. Bagasi penuh, isinya banyak. Kita ada jas hujan 2, toolkit segala macam, helm. Ya ini kita udah kasih lampu tempel. Kalau malam enak. Nah untuk ini jok kita modif pakai jaring. Emang agak kurang nih di bagian belakang, sampai saya repeat ke sini. Kenapa? Tapi enaknya dia ngepas. Jadi karena ngepas tuh, nggak ada tali yang nyambung dari ujung sini ke ujung sini, nggak ada, sehingga dia nggak ngeganggu waterproofing yang ada di bagasi nih. Jadi nggak keganggu waterproofingnya, sealnya nggak keganggu, ngepas. Ya kurang dikit di bagian belakang, nggak apa-apa lah, tapi enak, nggak ngeganggu fungsi ya. Kita modifikasi nggak boleh ngeganggu fungsi, jangan salah. Nah lanjut ke bagian sebelah sini dulu. Sebelah sini biasa tetap ada mata kucing, terus ini hagar mudguard ya, cuman satu arah aja dari sana. Nah ini untuk bagian knalpot nih, banyak orang cover knalpot pecah karena nggak terlindungi. Nah di sini kita kasih perlindungan nih. Jadi kalau ada benturan dari samping, dia kena ke sini dulu ya, nggak langsung mecahin cover nih, sama di bagian sini juga tetap ada pelindung, karena kalau buat geser-geser motor. Sama di bagian sini juga stepnya kita matiin ya. Jadi ini step nggak bisa dilipat. Jadi kalau ada crash kesini dulu, aman, nggak langsung kehajar. Ini bodinya kan, ini Burgman nih moge nih, motor gendut, jadi bodinya tuh keluar gitu. Kalau ini dilipat langsung kena ke body ya kan, sayang nih. Setnya udah bagus dari Suzuki, warnanya jarang, kayak Royal Bronze gitu kalau nggak salah nih dari Suzuki-nya. Warna bronze gini, coklat perunggu gini jarang. Terus kita ke belakang, kayaknya belakang udah beres. Ini udah di review. Cover plat nomor ya standar lah, yang ada aja. Nah ini nih satu,
Ini Brugman kan lubang knalpotnya kecil banget, kita cover aja jadi agak besar nih, padahal aslinya standar. Ini nggak pakai CNC-an lah, pakai CNC, ini di cover jadi lebih besar, kelihatannya lebih gagah lah, nggak kosong banget. Maju lagi, kita maju ke depan. Nanti next mungkin ya kalau ada, saya mau ganti ini nih. Terus ngapa lagi ya? Baut body nih saya nyaranin ini kita ganti karena nggak tahu yang di bagian saya nih agak longgar, kita ganti pakai yang variasian tuh yang pro bolt gitu ya. Ini lumayan lah, agak lebih kuat dan agak lebih panjang bautnya, baut bodinya lebih kuat lagi, jadi nggak ada getar-getar. Sebenarnya awalnya juga nggak ada getar-getar karena pertama kita udah bongkar buat ngecek dalamnya, ternyata mesti pasang lagi, agak kurang ngepas gitu ya, udah ganti lah. Ini footstepnya jadi diganjel, dia nggak bisa ditutup, nggak bisa. Ini emang udah jadi penahanan, jadi bagus kok, kuat dia nih ke rangka langsung. Terus bagian sini sama ini karpet. Ini sebenarnya karpet buat mobil ya, buat mobil. Ini kita belum dapet nih bagian ini nih. Sebenarnya saya pengen ganti CNC nih, saya pengen ganti CNC, tapi yang modelnya begini kayaknya nanti saya custom atau gimana, bikin dari billet aluminium. Apa ya, ya sebelah sini sama, tetap kita kasih list ya, kita lem supaya nggak ngerusak nih kecetnya, jadi aman. Sampai sini ini baut juga kita ganti. Terus ini juga ada apa, pelindung. Nah ini hanya stabilizer aja sih ya, supaya bagian sini kan nggak kopong tuh. Kalau bagian sana ada cakram berat, nah di sini buat stabilin bobotnya juga kita ganti, kita kasih beberapa kosmetik lah ya. Nah kalau ini bukan kosmetik nih, ini mah penting ini. Kalau kita nge-slide sampai amit-amit crash atau apa, ditabrak orang sampai jatuh, nggak langsung ke body nih, ini bantu nahan nih. Ini kalau yang gini-gini harus beli yang bagus ya guys, jangan yang murahan belah. Udah pengalaman depan. Nah ini pakai Pirelli sama Diablo Rosso. Jadi dia ukurannya 120/70 ya. Udah besar banget gitu. Terus nah ini ada emblem, ini sebenarnya emblem mobil, tapi ya dibikin ada di sini lebih mewah aja. Kebetulan si Burgman nih spakbornya diem, jadi bannya doang yang main. Nah ini aman nih, kita nyimpen kayak emblem 3D gitu di depan, aman ya. Terus ke atas, kita ke bagian atas sedikit. Ini sih kita kasih busa aja biar nyaman nih. Kalau saya biasa ngerem tuh 2 jari begini nih. Nah ini enak nih 2, kadang 1 jari gitu ya, karena enteng. Burgman nih enak. Terus ya ini wajib lah kalau handguard mah, handguard wajib sifatnya. Ini kita tambahin lagi jaluk chrome, ya nggak chrome sih, ini CNC aja, CNC biar pemanis juga, nambahin bobot lebih enak ya. Ini CNC-an. Kalau hand grip saya nggak ganti, kenapa? Karena nyaman kok, ini cukup lah, cukup. Nah ini dikasih cover aja sama diganti bautnya. Ada emblem. Nah ini nih yang mahal nih. Ini windshieldnya dari Geba, kalian boleh cek IG-nya, gila banget nih orang yang bikin windshield. Ini tuh windshieldnya saya lupa, windshield ZX636 atau Kawasaki R6N ya, EF yang fairing ya, saya lupa ini. Tapi yang pasti ini kita baru lapis nih pakai apa namanya, pakai Spotlight motor tuh. Sebenarnya dia udah anti baret, cuman ya kita double protection aja, kita lapis depan belakang supaya lebih tenang aja. Soalnya sayang ini barang mahal.
Ini kalau mau ngelihat windshield mahal gampang ngelihatnya guys. Lihat aja nih dari wave-nya nih berapa tekukan ini buang angin. Dia dari sini, dari samping ada tekukan ke sini, dari sini ada round lagi ke sini, dari sini ada tekukan, tekukan lagi ini buat buang mecah angin ya. Ke bawah tekukannya beda lagi. Jadi ini ada berapa round gitu, berapa tekukan. Itu kalau windshield mahal kayak gitu guys biasanya. Kalau windshield ya sorry itu saya yang murah, yang kualitasnya 20.000, 30.000 di online dia cuma 1 round, 2 round paling tinggi. Jadi dia nggak benar-benar mecah angin gitu. Kalau ini benar-benar mecah angin, kepake banget. Terus dia lebih tinggi gitu ya. Ini kerasa kok ke dada, kan windshieldnya tinggi nih. Benar-benar angin tuh dipecah, nggak kena ke dada. Nah ini spion kita ganti pakai yang chrome karena bawaannya kan chrome nih. Di sini ada chrome, kita mainnya chrome juga, chrome supaya lebih mewahnya dapat ya, chrome. Terus depan nggak ada yang diganti, cuman ini cover plat nomor aja. Terus bagian sini nih kita maju, tadi belum sempat ke review ya. Ini exhaust slider, ini masuknya ke dalam as ya, J kuat. Nah ini kaliper, cover kaliper nih kadang ini menurut saya sih penting banget, karena kadang kita kalau riding kaliper lagi panas nih, kena lagi apes, kena pentalan batu belah ini kaliper nih, si pistonnya ininya bisa belah. Makanya ini kasih cover kaliper penting banget. Maju ke atasnya, naik ke atas nih ada ya, ini biar naik turun nih tuh, jadi dia nggak stay. Si ini tuh ada pivot gitu ya, supaya si selang rem tuh nggak kaku. Bawaannya tuh kaku nih guys, jelek sebenarnya. Ini juga kita cover lagi selangnya, nanti kalau ada waktu kita ganti lah pakai selang yang performance. Kalau pengereman cakram nggak kita ganti, soalnya cukup lah. Soalnya sayang juga, ini motor kan bukan buat kebut-kebutan juga, cakram segini udah sangat mumpuni lah kalau kata saya. Dan ya ini peleknya oke lah, palang 5, jadi padat kelihatannya. Palang 5 kan bukan palang 3. Sayang velgnya nih, bagus, cakep nih, ring 12, padat, kokoh. Harus ke expose juga, kalau cakramnya kebesaran nggak kelihatan nih. Nih kita lihat tampilannya ya dari jauh. Nah, jadi dia udah padat, udah nggak ada lah kopong-kopong. Dari bawaannya juga sebetulnya nggak kopong sih, cuman ditambah full aksesoris gini jadi lebih mantep lagi ya. Windshieldnya udah tinggi, terus udah nyaman, angin nggak masuk ke dada. Ditambah full aksesoris, pelindung, cover, bawahnya tenang, parkir di mana aja nggak, kalau kesenggol kiri kanan aman. Kalau kepaksa kita harus crash atau jatuh bego juga body nggak ada yang kena. Terus ya ini cat kebetulan baru pertama kali datang, waktu itu langsung kita coating ya. Kita coating langsung di tempat, ada biasa di tempat kita nih ada coating mobil ya, kita minta di coating aja langsung. Di coating itu body kita tuh keras guys, jadi kayak ada lapisan kayak tempered glass lagi, sehingga anti baret. Nah itu lebih tenang kita pakai motornya ya, baret-baret halus lah. Tapi kalau lu crash di gravel, di aspal ya tetap aja. Cuman kalau baret-baret halus, orang kena tas, kena kancing-kancing yang ada di tas, di jaket, di celana, aman ya. Ini tampangnya dari belakang, wah padat ini, enak banget lah. Nah nih tampilannya dari depan belakang mewah, udah full cover. Dari sini juga dari belakang banget. Nih frame slidernya lumayan juga nih, ngebantu ngimbangin visual ya, kanan kan ada knalpot. Nah ini tampilannya dari bawah. Wah ini bannya udah lebar lah,
Standar bawaan maksi kan 130. Kalau bawaannya tuh cuma dikasih berapa sih? Cuma 100 kalau nggak salah. Jauh lah. Ini kita puterin sekali lagi. Ya ini nih ya, enak nih. Jadi jangan ditaruh di sini nih guys. Kalau ditaruh di sini ya kayak ojol-ojol sih guys ya. Jadi ya kita kan guys, ya bukan kita gimana ya, teman, pasaran banget lah. Orang-orang pada naruh di spion gitu. Kalau di sini kan enak, kita kayak punya double dashboard nih. Jadi dashboard satu isinya speedo sama yang lain-lain. Nah ini yang dua HP kita nih, ya apa namanya, lebih elegan lah sebenarnya gitu. Dan ya bracketnya aja paling dikasih perkuatan. Ini kita kasih perkuatan lagi, jadi ini benar-benar nggak bisa goyang. Ininya juga kita kasih plastik steel nih, baru kita bungkus lagi nih supaya dia nggak goyang. Nanti dikunci di sini, aman lah. Ini enak nih, kuat ya. Apalagi paling kayaknya udah beres. Speedometer ya kita cover lah biar nggak lecet-lecet. Kita spotlight, terus bagian depan apa ya, udah kayaknya guys itu aja. Sementara baru itu aja. Ya siapa tahu video ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau modif Suzuki Brugman-nya. Kebetulan saya sendiri ya masih ada sih beberapa PR, tapi kayaknya ini udah 90% lah. Udah nggak perlu apa-apa lagi. Udah 90%. Kalau masalah belakang pengen dipasang box, kayaknya enggak lah, saya kurang suka box. Ini dalam joknya aja udah, bawah jok aja bagasinya udah lebar banget, udah segala masuk. Ini udah segala masuk, udah luas, ditambah decknya juga rata, lega banget, kaki masih bisa selonjoran. Ini oh ya ini nih guys, saya mau terakhir. Nah ini glove box kita lagi ngatur biar bisa bikin kunci nih. Jadi ini ada pakai kunci magnetik namanya guys. Jadi nanti kita tinggal tempel magnet di sini, ini ngunci. Nanti kita bikin cantolannya nih di sini nih. Nah ini bisa disekrup, kita belum sekrup ya. Ini bisa disekrup nih. Nah di sini ada satu, sini ada satu. Nanti ini bisa disekrup biar lebih kuat. Nanti ada cantolannya juga di sini, bisa disekrup. Jadi nggak bisa dibuka sembarangan nih, bisa dikunci. Ya daripada ngebolongin pakai kunci yang di bor, dibikin ke tukang kunci, jadinya wah ngerusak. Kita mah semua PNP di sini guys. Kalau dibuka lagi semua ini jadi standar guys. Ya, jadi nggak ada namanya ngerusak bodi apa. Ini dibuka lagi, dibalikin standar, semua bisa. Bannya semua masih bisa. Ya, nih. Jadi kuncinya pun nanti kalau tinggal dibuka aja, aman. Udah guys ya, videonya udah cukup panjang ini. Buat kalian yang bisa jadi inspirasi aja. Mudah-mudahan ya ini Suzuki Brugman 125 tampilannya udah mewah, udah apalagi kalian rawat ya. Ini cakep kok, nggak kalah sama maksi-maksi yang lain. Ini dari Suzuki, gagah, maco, bukan kaleng-kaleng lah ini. Las-lasannya wah ngeri lah, bandingin aja lah sama motor lain lah. Bawanya enak, stabil, bagasi luas, irit. Saya ngetes sendiri kemarin boncengan sama istri, 1 liter malah dapat 61 kilo average-nya. 1 liter 61 kilo. Wah nyaman lah. Oke ya guys ya, videonya kayaknya sampai di sini. Kita pesan buat teman-teman yang mau pakai Suzuki Brugman 125 ini Street EX nih, tolong rawat motor kalian baik-baik lah. Ya, ini bukan motor untuk ugal-ugalan lah. Ya, ini motor EX-nya tuh eksklusif apa elegan atau apa itu saya lupa lah. Jadi bukan untuk performance atau apa, tapi ini udah nyaman banget lah, irit, nyaman, mewah. Ya semua yang kita mau di motor matic ada lah di sini. Ya cukup.
Thank you guys.